Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Saudara, pelaksanaan sholat Id tingkat Provinsi Papua Selatan dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, Saudara, umat muslim mulai berdatangan ke Masjid Raya Al-Aqsa Merauke untuk melaksanakan ibadah sholat Id. Ibadah sholat Id dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, meskipun Merauke dilanda hujan dalam beberapa hari terakhir. Panitia telah melakukan sejumlah persiapan guna memastikan ibadah tetap berjalan dengan tertib dan nyaman bagi seluruh jemaah. Warga Kota Makassar memadati kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sejak subuh, jemaah sudah berdatangan agar mendapatkan tempat di dalam masjid. Masjid Al-Markas menjadi salah satu lokasi utama sholat Id di Makassar. Masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Tingginya antusiasme warga membuat saf telah penuh sejak pagi hari. Hal ini dilakukan agar jemaah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman di dalam masjid. Kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Indonesia bagian timur, tepatnya di Merauke, Papua Selatan, bersama jurnalis Kompas TV, Kathleen Romera, dan juru kamera Muhammad Taksaka. Ada pula rekan Gufran Lamataha bersama juru kamera Arif Tirtana dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang juga akan melaporkan jalannya sholat Idul Fitri. Kita ke Merauke terlebih dahulu, Saudara. Selamat pagi, Kathleen. Silakan dengan laporan Anda bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kota Merauke pagi ini. Baik, Carla. Saudara, tepat di belakang saya saat ini telah selesai sholat Idul Fitri di Merauke, Papua Selatan yang berlokasi di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dari pantauan kami, para jamaah mulai membadati Masjid Raya sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian di halaman masjid sendiri itu dipenuhi oleh para jamaah wanita dan di area dalam masjid dipenuhi oleh para jamaah pria. Tidak hanya itu, bahkan jamaah pun membludak hingga ke jalan raya. Kemudian cuaca pagi ini di Merauke terpantau mendung, namun hal itu tidak menghalangi semangat para jamaah ataupun jalannya ibadah Idul Fitri 1447 Hijriah. Demikian informasi perayaan ibadah sholat Id dari Merauke, Papua Selatan, kembali ke studio. Baik, kemudian Kathleen, apakah ada tradisi unik yang mengikuti usai sholat Id di Merauke? Sejauh ini dari pantauan tim tidak ada tradisi unik sih, Kak. Baik, Kathleen, terima kasih atas informasinya dari Papua. Kita bergeser ke Makassar. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamata dan juga juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi, Gufran. Bagaimana situasi sholat Id di sana? Selamat pagi, Carla dan juga saudara. Situasi sholat Id baru saja selesai di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar kurang lebih 2 atau 3 menit yang lalu, karena memang masyarakat warga Kota Makassar ini sudah datang di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini sejak subuh tadi. Walaupun memang subuh tadi sempat diguyur hujan, kami lihat juga dalam perjalanan ke Masjid Al-Markas, warga datang sambil membawa terpal, khawatir kalau memang nantinya di dalam masjid kemudian penuh dengan jamaah yang sudah datang lebih pagi, mereka kemudian bisa menggunakan pelataran Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar yang kalau digabungkan dengan kalau digabungkan dengan jamaah yang berada di dalam masjid ini bisa mencapai hingga 20.000 jamaah di saat momen perayaan Idul Fitri. Ini di belakang saya dapat Anda lihat, ini memang safnya hingga keluar ke pelataran, karena memang masjid ini juga di 3 lantai ini dibagi beberapa area. Untuk area pertama di lantai 1, Carla dan juga saudara, ini diperuntukkan kepada lansia wanita dan juga perempuan pada umumnya, dan lantai 2 ini diperuntukkan untuk kaum pria, sedangkan lantai 3 juga diperuntukkan untuk wanita yang masih bisa disarankan kepada wanita yang masih muda untuk kemudian naik ke lantai 3 karena lantai 1 diprioritaskan untuk lansia. Pada saat ini mungkin di layar kaca Anda, Carla, secara sayup-sayup Anda bisa dengar ini sudah memasuki momen ceramah yang pagi hari ini dibawakan oleh
Guru Tak Dr. Kiai Haji Muhammad Agus MTHI yang merupakan Ketua STAI DDI Mangkoso. Kemudian untuk yang bertugas sebagai imam sholat Id pada hari ini di Masjid Al-Markas yaitu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMAG yang juga merupakan Imam Besar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar dengan tema untuk ceramah Idul Fitri pada hari ini ialah menguatkan tekad menjadi manusia yang lebih baik. Tadi kalau kita lihat sejak subuh tadi yang datang ini bukan hanya anak muda yang antusias, tapi para lansia, ibu-ibu, anak-anak bahkan sudah berbondong-bondong datang di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini. Bahkan kalau kita lihat lagi di pelataran, di selasar, di samping Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini sudah penuh dengan jamaah sejak subuh tadi. Ini menandakan bahwa antusiasme warga Kota Makassar menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini masih tinggi walaupun memang pagi ini cuacanya agak mendung, khawatir akan hujan, tapi warga tetap datang ke Masjid Al-Islami Al-Markas Kota Makassar untuk bisa sama-sama merayakan momen Idul Fitri. Yang menjadi momen unik ataupun juga tradisi khas warga Kota Makassar setelah perayaan momen Idul Fitri ini ialah pulang ke rumah, terus kemudian bisa melakukan biasanya ada yang disebut baca-baca ataupun juga doa bersama. Ini dilakukan untuk bisa kemudian sebagai rasa ungkapan rasa syukur begitu ya, telah melewati 1 bulan puasa, menahan haus dan lapar, menahan amarah dan juga nafsu, kemudian bisa merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu juga kemudian dilanjutkan dengan tradisi maksiarah ataupun juga berziarah ke kuburan ataupun juga ke keluarga yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Biasanya memang kegiatan masyarah ini dilakukan hingga beberapa hari setelah sholat Idul Fitri, walaupun kegiatan ini ataupun juga tradisi ini sudah mulai dilakukan beberapa hari sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Barulah setelah itu kemudian masyarakat Kota Makassar ini kembali ke rumah menikmati kudapan, baru kemudian pergi ke tetangga dan juga bersilaturahmi kepada keluarga baik yang ada di lingkungan rumah mereka ataupun juga tetangga yang ataupun juga keluarga maupun juga kerabat di kampung yang berdekatan dengan rumah mereka. Tradisi ini memang sudah turun-temurun di Kota Makassar, dan kalau kita lihat lagi silaturahmi dan juga momen maaf-maafan ini merupakan tradisi yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Kita lihat lagi tadi juga sebelum memasuki Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, ini staf dari masjid untuk bisa memberikan kenyamanan kepada seluruh jamaah melakukan sholat Idul Fitri. Pada saat kami masuk tadi sudah disambut dengan penitipan tas dan juga sandal secara gratis tentunya di 4 sudut Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, sehingga barang bawaan yang kemudian berlebihan yang tidak penting dibawa kemudian masuk ke dalam masjid ini bisa dititip terlebih dahulu. Ini juga memang sudah merupakan salah satu ciri khas Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, sehingga tiap tahunnya baik pemerintah kota maupun juga warga ini memilih Masjid Al-Markas ini sebagai salah satu rujukan tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Carla. Baik Gufran, warga ataupun masyarakat sudah datang sejak pagi hari untuk mengikuti sholat Idul Fitri yang telah berlangsung pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha, dan juga sebelumnya ada Kathleen Romera dari Papua. Terima kasih, selamat kembali bertugas dan selamat Hari Raya Idul Fitri.